Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan, kali ini dengan topik perencanaan usaha. Kenapa kita akan mempelajari topik perencanaan usaha ini? Karena salah satu kunci sukses untuk memulai usaha adalah adanya kemampuan untuk kita bisa menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan cemerlang yang kreatif, inovatif, dan juga tentunya mempunyai nilai ekonomi atau nilai komersial yang tinggi ke dalam sebuah perencanaan bisnis. Nah, di dalam perencanaan bisnis atau perencanaan usaha, umumnya kita bisa menggunakan business plan ataupun menggunakan bisnis model kanvas. Di dalam materi kali ini, saya akan membahas perencanaan usaha dengan menggunakan bisnis model kanvas. Sebenarnya perencanaan usaha atau perencanaan bisnis adalah rencana-rencana tentang apa yang mau kita kerjakan dalam sebuah bisnis yang akan kita bangun ke depannya dengan melihat alokasi sumber daya, kemudian perhatian kita pada faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam bisnis kita. Lalu apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa menarik ataupun mengambil peluang di situ. Dan juga tentunya perencanaan usaha nanti sampai kepada tahap bagaimana kita akan mempromosikan produk kita, baik itu barang maupun jasa, kepada target konsumen kita. Jadi secara harfiah, perencanaan bisnis itu adalah pembelajaran secara terperinci tentang aktivitas sebuah bisnis atau perusahaan, tentang masa depan yang akan mereka raih, yang menggabungkan berbagai aktivitas di dalam perusahaan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini perencanaan bisnis berisi hal-hal yang membuat kita berpikir tentang target-target apa yang akan kita capai. Kemudian membuat aktivitas kreatif supaya bisnis kita bisa berjalan lancar, dan juga bagaimana untuk mengkonsentrasikan kekuatan-kekuatan bisnis kita dalam rangka mencapai tujuan. Nah, ini salah satunya bisa dengan menggunakan bisnis model kanvas. Jadi dengan kita belajar membuat bisnis model kanvas bisa menjadi salah satu kelas activity yang dapat dilakukan untuk menyampaikan materi perencanaan bisnis. Waktu pembelajaran offline tentunya saat materi perencanaan bisnis itu setiap kelompok membuat tugas bisnis model kanvas tentang sebuah usaha yang mereka rencanakan. Jadi, bisnis model kanvas ini merupakan langkah pertama untuk bisa memvalidasi bisnis model dengan memahami komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam bisnis model kanvas? Komponen-komponennya yang pertama adalah customer segment, kedua value proposition, ketiga channels, keempat customer relationship, kelima revenue streams, keenam key resources, ketujuh key activities, kedelapan key partners, dan kesembilan cost structure. Untuk gambar bisnis model kanvasnya, bagannya bisa browsing di Google. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini apa sih? Customer segment ini merupakan kelompok pelanggan yang kita sasar untuk menjadi target market kita. Jadi ini adalah orang-orang yang nantinya akan membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Misalnya, kita mau usaha dalam bidang jasa, olah data. Siapa sih pelanggan kita, customer segment kita? Mahasiswa, kemudian para akademisi, kemudian praktisi-praktisi yang membutuhkan keluaran untuk penelitian mereka dan sebagainya. Itu namanya customer segments. Kemudian value propositions. Value propositions itu merupakan apa sih yang bisa ditawarkan oleh produk kita, baik itu barang maupun jasa yang kita produksi. Apa yang membuat produk kita ini memiliki kekuatan dibandingkan dengan produk-produk pesaing. Jadi di sini value proposition merupakan sekumpulan barang atau jasa yang disediakan oleh kita, oleh pengusaha kepada pelanggan. Nah, value proposition ini harus bisa yang pertama menyelesaikan masalah pelanggan atau memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Jadi di sini kita bisa membuat produk yang bisa menyelesaikan masalah
pelanggan ataupun juga yang diinginkan pelanggan. Karena kan ada yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi mereka pengen buat refreshing, kemudian buat kesenangan mereka. Jadi value proposition itu harus bisa menyelesaikan masalah pelanggan atau memenuhi keinginan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah channels. Channels ini merupakan tempat di mana perusahaan menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Seperti misalnya dulu ya, sampai sekarang masih juga Matahari Department Stores. Channelsnya yaitu berupa gerai-gerai atau outlet-outlet Matahari. Nah, kemudian sekarang di era industri 4.0 kita pemasaran sudah semua serba digital dan marak sekali pemasaran online menggunakan marketplace, kemudian aplikasi chat maupun yang lain-lain. Nah, sehingga channelsnya ini juga bisa bergeser. Matahari tadinya gerai outlet-outlet, sekarang mereka gerai outlet fisiknya banyak ditutup, banyak dilakukan penutupan. Kemudian mereka beralih ke website yaitu dengan adanya Matahari Mall. Nah, berarti channelsnya adalah websitenya itu yaitu mataharimall.com misalnya. Kemudian yang keempat, customer relationship. Bagaimana organisasi berinteraksi dengan pelanggan mereka. Jadi bagaimana sih perusahaan kita atau bisnis kita berinteraksi dengan pelanggan. Misalnya Unilever, dia kan membuka official stores di Shopee. Nah, bagaimana dia berinteraksi dengan pelanggan, yaitu dengan di situ mereka menyediakan selain ada customer service, kemudian bisa ada chat di aplikasi Shopee, bisa juga dengan telepon aduan customer service, aduan pelanggan dan sebagainya. Itu merupakan bagaimana perusahaan menjalin customer relationship atau hubungan mereka dengan pelanggan. Jadi sarana apa sih yang bisa menghubungkan pelanggan dengan kita? Karena apa? Karena proses informasi ini harus lancar antara kita dengan pelanggan dan pelanggan dengan kita. Misalnya pelanggan tidak puas ataupun ada keluhan dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa merespon dengan cepat terhadap keluhan-keluhan pelanggan ini? Apakah kita bisa menghadirkan pelayanan prima atau yang namanya service excellent, atau ternyata service after sales kita tidak bagus? Nah, itu sangat ditentukan bagaimana perusahaan memanage customer relationship mereka. Kemudian yang kelima adalah revenue streams. Revenue streams di sini merupakan sumber penghasilan dari usaha kita ini dari mana aja. Jadi di sini harus benar-benar dirincikan. Misalnya ada sebuah lokasi, di situ dia pemandangan alam dan pemandangan alamnya bagus. Ada persawahan, kemudian peternakan. Nah, kemudian si pengusaha ini punya sawah, punya kebun, peternakan dan lain sebagainya. Dia membuatlah villa atau penginapan, guest house. Membuat guest house. Nah, kemudian dia membuka namanya agrowisata misal agrowisata Wali Songo. Nah, di agrowisata Wali Songo ini revenue streams-nya dari mana saja? Yang pertama misalnya dari penyewaan kamar guest house agrowisata Wali Songo. Kemudian yang kedua, ada restorannya, di mana bahan bakunya ini diambil dari perkebunan sendiri, ditanam sendiri. Maka revenue streams yang kedua adalah dari pengunjung yang makan di restoran agrowisata Wali Songo. Kemudian agrowisata Wali Songo ini membuka edukasi bagi masyarakat maupun bagi anak-anak. Bagaimana caranya bercocok tanam, bagaimana caranya jika kita ingin belajar untuk beternak. Nah, itu bisa. Terus kemudian juga untuk mahasiswa, bisa untuk praktek mahasiswa, karena kan ada peternakannya, pasti ada kandang dan lain sebagainya. Kan ada jurusan-jurusan peternakan. Kemudian ada jurusan agronomi hortikultura. Nah, dengan dia mengadakan istilahnya program-program edukasi tersebut, bisa menjaring
pelanggan atau konsumen dari kalangan mahasiswa, akademisi. Kemudian untuk yang keluarga atau anak-anak, itu juga bisa menjadi revenue streams juga. Misalnya bagaimana anak-anak merasa bahagia ketika memanen buah-buahan, yang dijual adalah pengalamannya. Sehingga di situ ada revenue streams yang keempat, yaitu dengan agroedukasi bagi anak-anak, bagaimana menanam padi di sawah misal, kemudian bagaimana memanen buah-buahan, lalu bagaimana memandikan sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Jadi di situ dituliskan revenue streams-nya apa saja. Kemudian misalnya di agrowisata itu untuk bisa pengunjungnya lebih menikmati alam karena luas sekali, dan mereka mendukung konsep We Green seperti kampus kita, maka disewakanlah sepeda. Nah, penyewaan sepeda ini juga menjadi revenue streams yang kelima. Jadi revenue streams diuraikan secara lengkap, sumber-sumber penghasilan apa saja yang bisa kita dapatkan dari usaha kita. Kemudian yang keenam, key resources. Key resources adalah merupakan aset yang paling penting yang dibutuhkan perusahaan kita untuk bisa mendeliver produk kita, baik itu barang maupun jasa. Misalnya tadi agrowisata Wali Songo. Key resources-nya apa? Key resources-nya berarti adalah asetnya yang paling penting, yaitu misalnya pekarangannya, lahannya itu, kemudian guest house-nya, kemudian apa lagi? Misalnya sepeda-sepedanya atau alat transportasinya. Lalu yang ketujuh, key activities. Key activities ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka dan mendeliver value proposition mereka. Jadi key activity ini merupakan aktivitas kunci. Kayak tadi, aktivitas kuncinya berarti penyewaan guest house. Kemudian jadi si perusahaan itu harus apa sih untuk bisa menyewakan guest house yang nyaman kepada pelanggan. Berarti kan dia harus misalnya mentraining SDM guest house untuk bisa memberikan layanan yang prima atau service excellent kepada pelanggan yang menginap di situ. Kemudian key activities yang kedua, misalnya menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di pekarangan, karena itu kan merupakan siklus ya kalau agrowisata seperti itu. Jadi dipanen kemudian ditanam kembali, artinya memelihara dan bercocok tanam itu juga menjadi salah satu key activities yang penting dalam usaha agrowisata Wali Songo tadi. Kemudian apalagi misalnya perawatan sepeda, perawatan kendaraan. Kita nggak mau ketika konsumen menyewa sepeda kita misalnya, kemudian dia mengalami kecelakaan karena ternyata bannya gembos, kemudian mereka terjatuh dan lain sebagainya, yang bisa memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi pelanggan. Kemudian key activities-nya lagi misalnya memberi makan hewan ternak. Di situ kan ada tadi peternakannya, otomatis di situ harus memberi makan hewan ternak, kemudian memasak, untuk kegiatannya memasak di restorannya itu, dan lain sebagainya. Jadi kita harus melist key activities dalam usaha kita itu apa. Kalau kita tahu aktivitas-aktivitas kunci dalam usaha kita sebagai owner bisnis tersebut akan lebih mudah mengontrol. Walaupun itu dikerjakan oleh orang lain, tapi kita bisa tahu proses-proses kuncinya itu apa saja, dan kita juga harus tahu prosesnya. Jangan kemudian semua diserahkan kepada pekerja begitu saja. Jadi kita harus tahu sehingga kita tidak mungkin dicurangi oleh pegawai kita. Kemudian yang kedelapan, key partners. Key partners merupakan perusahaan lain yang diandalkan oleh suatu bisnis. Jadi dalam sebuah bisnis itu pasti ada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan usaha kita. Misalnya tadi guest house. Key partnernya siapa? Ternyata agrowisata Wali Songo ini bekerja sama dengan Traveloka, kemudian dengan Peggy, Airy Room, dan lain sebagainya untuk mempromosikan kamar-kamar yang ada di agrowisata tersebut. Nah, salah satu key partnersnya berarti adalah si
tadi, pihak-pihak tadi, Traveloka, Airy Rooms dan lain sebagainya. Kemudian restorannya, kira-kira restorannya kan bahan bakunya dari kita sendiri. Nah, ada nggak yang partner dalam usaha restorannya? Misalnya ternyata Agrowisata Wali Songo ini bekerja sama dengan chef dari hotel-hotel berbintang. Itu menjadi salah satu ciri dari usaha mereka atau value proposition mereka. Nah, itu berarti kerjasama dengan hotel, itu hotelnya juga adalah menjadi key partner dari usaha Agrowisata Wali Songo tersebut. Lalu cost structure ini merupakan semua komponen biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya untuk biaya perawatan guest house, biaya penggantian barang yang rusak di guest house, lalu biaya apa lagi? Biaya penanaman, biaya panen, kemudian biaya pemeliharaan ternak, kemudian biaya pemeliharaan sepeda, dan tidak lupa juga biaya gaji pegawai atau SDM. Kemudian ketika misalnya ada kebutuhan transportasi, berarti biaya transportasinya seperti apa atau logistiknya dan lain sebagainya, semua dimasukkan ke dalam cost structure. Nah, di sini teman-teman bisa menonton contoh sebuah bisnis model Canvas di link berikut. Sini juga ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.